Hai guys, di video kali ini Saka Movie bakal membahas film Caught Inside rilisan tahun 2010. Film ini membawa kita mengikuti perjalanan sekelompok peselancar yang nekat menuju titik ombak tersembunyi di perairan terpencil Australia. Awalnya semua terlihat seperti ekspedisi penuh kebebasan. Laut luas, ombak liar, dan rasa lepas dari kehidupan darat menjadi daya tarik utama mereka. Namun semakin jauh kapal bergerak meninggalkan pantai, semakin jelas bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan. Apa yang dimulai sebagai petualangan santai perlahan berubah menjadi pertarungan bertahan hidup. Terisolasi di tengah samudra, mereka akhirnya terjebak di pulau kosong tanpa bantuan. Dalam kondisi tertekan dan jauh dari peradaban, sisi gelap manusia mulai muncul satu persatu. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah dimulai dengan Joe, kapten kapal yang sudah sangat akrab dengan ganasnya lautan. Ia menjemput para tamunya dan memastikan semuanya siap sebelum berangkat. 3 orang pertama yang tiba adalah Robbie, Arsi, dan Bull. Di antara mereka, Bull paling mencolok dengan penampilan gondrong dan sikap dominannya. Tak lama kemudian, Jack datang bersama 2 wanita, Alex dan Sam. Keenam orang ini punya satu tujuan yang sama, menaklukkan ombak terbaik di lokasi yang jarang dijamah orang. Setelah berkumpul, mereka menaiki kapal dan mulai berlayar menjauhi daratan. Beberapa di antara mereka sudah pernah melakukan perjalanan bersama sebelumnya. Namun kehadiran Alex dan Sam langsung mengubah dinamika kelompok. Sebelumnya, perjalanan ini direncanakan tanpa perempuan. Jack tetap membawa Alex karena hubungan mereka, sekaligus untuk membantu proyek dokumenter yang sedang ia kerjakan tentang kehidupan para peselancar. Sam ikut sebagai sahabat Alex yang ingin menjauh sejenak dari masalah pribadinya. Joe sebagai kapten tidak tinggal diam. Ia menetapkan aturan yang jelas sejak awal. Tidak ada tindakan semena-mena, tidak ada pelecehan, dan tidak ada kekacauan selama perjalanan. Siapapun yang melanggar akan langsung berurusan dengannya. Di atas kapal itu, disiplin adalah satu-satunya cara agar semuanya tetap aman. If you're lucky. Mate, Way too, eh? Throttle makes you go fast. he's home. Abby, that's your job. Get up here. Feels like out on the island. Because they're pretty religious, you know. Hari berikutnya, para pria mulai menantang ombak besar yang menjadi tujuan utama ekspedisi ini. Mereka meluncur di atas air dengan penuh adrenalin, merasa seolah dunia hanya milik mereka. Di sisi lain, Alex terus merekam setiap momen, sementara Sam membantunya mengambil gambar. Kamera menangkap tawa, percikan air, dan kebersamaan yang tampak solid. Tidak ada yang menyangka bahwa rekaman itu nantinya akan menjadi saksi retaknya hubungan di antara mereka. Suasana mulai berubah saat Arsi menyinggung masa lalu Sam. Ia mengungkit sebuah video lama yang pernah membuat Sam menjadi bahan pembicaraan publik. Meski disampaikan santai, dampaknya terasa nyata. Beberapa mulai memandang Sam dengan cara berbeda. Kepercayaan yang belum sempat tumbuh sudah lebih dulu digoyahkan oleh prasangka. Tak lama setelah itu, Sam terlihat mendekati Robbie yang sedang mempersiapkan alat pancing. Ketertarikan yang sama pada hobi sederhana itu membuat keduanya cepat akrab. Robbie bahkan meminta kapal diperlambat agar bisa mengajari Sam dengan lebih leluasa. Keputusan itu memancing ketidaksenangan Bull yang ingin segera sampai di lokasi tujuan. Ketegangan kecil pun muncul ketika Bull meluapkan kekesalannya dengan menarik joran Robbie, membuat suasana di atas kapal mendadak panas. Keadaan mereda ketika Sam menenangkan situasi. Sikapnya yang lembut membuat Bull akhirnya mengalah. Sejak saat itu, Bull mulai melihat Sam bukan sekadar teman seperjalanan. Ia mencoba menunjukkan sisi lain dirinya, berbagi kisah petualangan hidupnya, dan menciptakan momen kebersamaan di atas kapal. Duduk di atas jangkar yang tergantung di buritan kapal menjadi salah satu momen yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Sam.
Namun perasaan itu tak berjalan mulus. Bull tanpa sengaja melihat Sam bersama Robbie di dek kapal. Robbie membantu mengoleskan sunblock ke tubuh Sam yang terbakar matahari. Pemandangan itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk memicu kecemburuan. Perasaan yang baru tumbuh langsung terguncang. Rasa tidak nyaman semakin kuat ketika Robbie terluka akibat kesalahan saat berselancar dan Sam mulai menunjukkan perhatian lebih padanya. Bagi Bull, itu terasa seperti kekalahan yang menyakitkan. Little souvenir from the butchery, eh, Bobby? Perlahan, hubungan di antara mereka tidak lagi sehangat sebelumnya. Ada jarak yang mulai tercipta. Ego, cemburu, dan prasangka menyusup di sela-sela kebersamaan. Laut di sekitar mereka masih tampak tenang, ombak tetap indah, dan matahari tetap bersinar. Tapi di dalam kapal, sesuatu sedang berubah. Really burns. Keesokan harinya, Arsi kembali dari salah satu pulau kecil yang sempat mereka singgahi. Wajahnya terlihat lebih serius, seolah ia menemukan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun tak ada yang benar-benar memedulikannya. Mereka terlalu larut dalam konflik pribadi masing-masing. Tanpa disadari, ketegangan kecil yang mereka anggap sepele itu perlahan mengarah pada peristiwa yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Kali ini Arsi datang dengan sorot mata yang berbeda. Bukan sekadar berbagi kisah perjalanan seperti biasanya, ia membawa cerita yang membuat suasana kapal berubah. Dengan nada kagum, ia menceritakan tentang seorang peselancar asing yang ditemuinya. Menurut Arsi, pria itu memiliki teknik dan keberanian yang tak biasa saat menghadapi ombak. Gerakannya presisi, tenang, dan seolah menyatu dengan laut. Bagi sebagian orang, itu hanyalah pujian. Namun bagi Bull, itu ancaman. Selama ini, Bull hidup dengan keyakinan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ia terbiasa dipandang sebagai yang paling tangguh, paling berani, paling ahli. Mendengar ada sosok lain yang dianggap melampaui dirinya, membuat egonya tersulut. Harga diri yang selama ini ia bangun di atas reputasi merasa diguncang. Hey, Paul. Rasa tidak terima berubah menjadi dorongan agresif yang sulit dibendung. Tanpa banyak pertimbangan, Bull mengajak Robbie mencari pria tersebut. Pertemuan di tengah laut yang seharusnya menjadi ajang perkenalan berubah menjadi ajang pelampiasan emosi. Bull menyerang lebih dulu. Membiarkan kemarahan mengambil alih nalar, pria itu berusaha menjauh. Namun Bull terus memburunya hingga ke tepi pantai. Kekerasan yang terjadi bukan lagi soal persaingan, melainkan soal ego yang tak mampu menerima kenyataan. Dari atas kapal, Alex tanpa sengaja menangkap semua itu lewat kameranya. Rekaman tersebut menjadi saksi bisu sisi gelap Bull. Di latar belakang terdengar reaksi Sam yang jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada tindakan tersebut. Saat kembali ke kapal, tubuh Bull terluka. Tetapi yang lebih terasa adalah jarak yang mulai tercipta. Sam tetap merawat lukanya, namun pertanyaannya terasa tajam. Ia ingin tahu alasan dibalik tindakan brutal itu. Bull menjawab singkat, menganggap pria itu hanya mencoba menyainginya. Tidak ada rasa bersalah, hanya pembenaran. Malam harinya, rekaman itu diputar. Dalam cahaya redup kabin kapal, semua menyaksikan ulang kejadian tersebut. Tidak ada sorakan, tidak ada pembelaan. Yang ada hanya keheningan panjang dan wajah-wajah yang menyimpan kekecewaan. Bull duduk tanpa ekspresi, seakan apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang wajar. Ketika muncul pertanyaan yang menyentuh sisi pribadinya, reaksi Bull kembali keras. Nada bicaranya kasar dan defensif. Sam memilih pergi, enggan terlibat lebih jauh. Robbie menyusulnya, mencoba menenangkan. Dari situ, Sam mulai melihat perbedaan mencolok antara keduanya. Robbie tampak lebih mampu menahan diri, sementara Bull semakin dikuasai emosi. Hubungan yang awalnya biasa perlahan berubah. Sam merasa lebih aman di dekat Robbie. Malam itu, ia memilih berada bersamanya di perahu kecil yang terikat di samping kapal. Dari kejauhan, Bull memperhatikan tanpa sepatah kata. Ia memegang harmonikanya dan meniupnya perlahan. Nada yang keluar terdengar berat,
seolah menyimpan kemarahan yang tak terucap. Pagi berikutnya, sikap kru terhadap Bull berubah. Mereka tidak lagi seterbuka sebelumnya. Jarak terasa nyata meski tak pernah dibahas. Arsi tetap berusaha berada di tengah, tetapi ketegangan tak bisa dihindari. Konflik memuncak saat Robbie dalam luapan emosi melempar harmonika Bull ke laut. Benda itu bukan sekadar alat musik, melainkan satu-satunya cara Bull meredakan pikirannya. Kehilangannya memicu kemarahan baru. Arsi turun menyelam untuk mengambilnya kembali, mencegah pertikaian makin melebar. Namun sejak saat itu, sesuatu di dalam diri Bull mengeras. Ia merasa bukan hanya kehilangan benda kesayangannya, tetapi juga kehilangan posisi dan perhatian Sam. Perasaan iri bercampur dendam mulai tumbuh diam-diam. Ketika Robbie dan Sam singgah di sebuah pulau untuk beristirahat, situasi kembali memanas. Sam berjemur sendirian ketika Bull mendekat tanpa suara. Ia mencoba mengambil peran yang bukan miliknya. Awalnya Sam mengira kehadiran itu adalah Robbie. Namun kesadaran datang terlambat dan kepanikan pun pecah. Keributan tak terhindarkan. Robbie tersulut emosi dan hampir kembali terjadi perkelahian. Kru lain segera memisahkan mereka. Kapten Joe turun tangan menghentikan semuanya sebelum keadaan semakin kacau. Mereka kembali ke kapal dengan suasana tegang. Bull mencoba meminta maaf, tetapi ketakutan Sam belum mereda. Responsnya spontan dan defensif. Ketegangan kembali memuncak hingga akhirnya Kapten Joe mengambil keputusan tegas. Sebagai bentuk konsekuensi, Bull dibawa ke tepi pulau dan ditinggalkan sendirian untuk semalam. Tanpa teman, tanpa penonton, tanpa pengakuan. Hanya suara angin, debur ombak, dan pikirannya sendiri. He tried to attack me again! He tried to get him! Take me, please! Get him off this boat! Yeah, have a nice sleep. Di tengah gelap dan sunyi pulau terpencil itu, Bull untuk pertama kalinya menghadapi sesuatu yang tak bisa ia pukul atau kalahkan, dirinya sendiri. Di pulau sunyi yang jauh dari peradaban, Bull berjalan mondar-mandir dengan napas memburu. Setiap langkahnya dipenuhi amarah yang tak lagi bisa ia bendung. Liburan yang semula ia anggap sebagai ajang pembuktian diri dan pencarian sensasi, kini berubah menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ditinggalkan sendirian semalaman bukan membuatnya sadar, justru mempertebal rasa benci di dalam dadanya. Ia merasa dipermalukan, dan dalam pikirannya hanya ada satu hal, membalas Robbie dan Sam. Keesokan harinya, lautan tampak damai seperti tak menyimpan rahasia apapun. Namun ketenangan itu menyembunyikan sesuatu. Saat Robbie berada di atas papan selancarnya, ia melihat papan milik Bull mengapung kosong di kejauhan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pemiliknya. Di saat bersamaan, Kapten Joe menyadari Bull telah menghilang dari pulau. Dugaan paling masuk akal pun muncul. Bull berhasil berenang kembali dan kini kemungkinan sudah berada di kapal. Dugaan itu terbukti benar. Bull telah kembali lebih dulu dan mengambil alih keadaan. Ia bergerak cepat mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk mengancam atau melukai. Kapal yang sebelumnya menjadi tempat bersantai kini berubah menjadi wilayah berbahaya. Kapten Joe sempat mencoba mengejar dengan skoci, tetapi keterbatasan bahan bakar membuatnya tak berdaya. The boat, mate! Have a little bit of that for me, boy! Stop my boat! Di atas kapal, kepanikan mulai merambat. Jack dan yang lain sadar bahwa situasi telah sepenuhnya lepas kendali. Tanpa diketahui Bull, Robbie ternyata menyusup kembali ke kapal. Out the way! There's more! Maggot! Catch up to him! I've got here, mate! Get all you got! Stop diddly, Joe! Konfrontasi keduanya pun tak terhindarkan. Perkelahian keras terjadi di ruang sempit yang bergoyang karena ombak. Namun Bull yang dipenuhi amarah berhasil menjatuhkan Robbie. Ia mengikat tangan Robbie pada rantai jangkar, menjadikannya tawanan sebagai bentuk pelampiasan dendamnya.
I got a little surprise for you, Bobby. Fishing terms. Bull kemudian mengumumkan satu tuntutan. Ia menginginkan Sam. Tidak ada kompromi. Ketika Jack mencoba menghidupkan mesin kapal untuk menghentikan kekacauan, Bull menghajarnya hingga tak berdaya. Jack yang terluka hanya mampu kembali ke kabin dan memberitahu Sam bahwa dirinya kini menjadi sasaran utama. Sementara Robbie sudah ditawan di luar. Oh, I'm so sorry, guys. No. RC yang masih setengah sadar dari mabuknya dipaksa mengendalikan kemudi kapal. Sementara itu, Bull masuk ke dapur dan menyiapkan sesuatu dengan sikap tenang yang justru terasa mengerikan. Grom, you saw how she played us all, right? You know I said I'd hate anything to happen to you. Hey? Saat malam turun, ia mengumpulkan Jack, Alex, dan Sam dalam satu meja makan yang dipenuhi ketegangan. Suasana hening terasa lebih menekan daripada ancaman apapun. Di hadapan mereka, Bull membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia memutar rekaman yang menunjukkan Alex diam-diam mendokumentasikan momen pribadi tanpa izin. Fakta itu menghantam Jack dengan keras. Have a look. She's very talented. Bagi Bull, pengkhianatan tersebut menjadi alasan untuk membenarkan tindakannya. Ia merasa semua yang dilakukannya kini sah. Keadaan semakin memanas ketika Bull mencoba memaksakan kehendaknya. Namun di tengah kekacauan itu, Sam melihat celah untuk kabur. That's nice, that is. Jack dan Alex berusaha mengalihkan perhatian, menciptakan kesempatan sekecil apapun. Kejar-kejaran terjadi di sepanjang dek kapal yang licin. Sementara itu, Robbie berjuang melepaskan diri dari belenggu rantai yang menahannya. Saat Bull hampir mencapai Sam, keadaan berbalik. Robbie akhirnya berhasil membebaskan diri dan bersama yang lain menyerang Bull secara bersamaan. Kali ini mereka tidak menahan diri. Setelah perlawanan sengit, Bull berhasil dijatuhkan dan dibuat tak sadarkan diri. Teror yang membayangi mereka sejak pagi akhirnya terhenti. Namun persoalan belum benar-benar selesai. Mereka dihadapkan pada keputusan yang sulit. Dalam keadaan pingsan, Bull dipindahkan ke perahu kecil yang diikat dengan tali panjang ke kapal utama. Itu adalah jalan tengah. Mereka tidak ingin menjadi pembunuh, tetapi juga tak bisa membiarkannya tetap bersama mereka. Tak lama kemudian, Bull terbangun. Ia langsung menyadari situasinya dan mulai menarik tali itu dengan sisa tenaga yang ada. Ia berusaha kembali menolak untuk ditinggalkan. Di atas kapal, Sam berdiri memegang tali tersebut. Wajahnya pucat, pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia tahu selama tali itu masih terhubung, ancaman belum benar-benar berakhir. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Sam membuat pilihan yang menentukan segalanya. Ia melepaskan tali pengikat itu. Perahu kecil yang ditumpangi Bull perlahan menjauh, terseret arus tanpa arah pasti. Kapal utama terus bergerak meninggalkannya. Sosok Bull semakin jauh, semakin kecil, hingga hanya menjadi bayangan samar di tengah lautan luas. Perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi pengalaman kelam pengingat bahwa terkadang demi bertahan hidup, seseorang harus berani memutuskan hubungan dengan bahaya, seberat apapun rasanya. Film ini mengajarkan bahwa amarah dan ego yang tidak terkendali bisa menghancurkan segalanya. Bahkan persahabatan yang sudah terjalin lama. Bull tidak benar-benar hancur karena ditinggalkan di pulau, tetapi karena ia membiarkan rasa dendam menguasai pikirannya. Ketika seseorang merasa dikhianati dan memilih membalas dengan kekerasan, situasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi justru berubah menjadi tragedi. Selain itu, film ini juga menegaskan bahwa kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan dirusak, baik oleh kebohongan, manipulasi, maupun pengkhianatan, dampaknya bisa memicu konflik yang jauh lebih besar dari masalah awalnya. Alex yang merekam diam-diam, Bull yang menyimpan dendam, serta keputusan-keputusan impulsif lainnya menjadi bukti
bahwa rahasia dan ego hanya memperkeruh keadaan. Di sisi lain, ada pelajaran penting tentang keberanian mengambil keputusan sulit demi keselamatan bersama. Sam harus memilih antara rasa iba dan keselamatan dirinya serta orang lain. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tidak semua orang bisa diselamatkan, terutama jika mereka sendiri menolak untuk berubah. Film ini juga menggambarkan bahwa lingkungan ekstrem seperti lautan luas hanya memperjelas siapa diri kita sebenarnya. Saat tekanan datang, sifat asli seseorang akan muncul. Apakah ia memilih mengendalikan diri atau justru membiarkan kegelapan dalam dirinya mengambil alih? Itulah kisah penuh ketegangan dari lautan yang awalnya terlihat tenang, namun menyimpan badai di dalamnya. Sebuah cerita tentang ego, pengkhianatan, dan keputusan berat yang harus diambil demi bertahan hidup. Kalau kalian suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar pendapat kalian tentang film ini, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Tetap stay tune di Saka Movie, karena setiap film selalu punya cerita tersembunyi untuk kita pahami bersama.